قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به بجعلنا آمين. أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، أو لو كان فلانا نبيا ما آمنت به، أو أعطاه عالما فتوى فقال أي شيء هذا الشرع مريدا الاستغفار ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Qala atau seseorang berkata, la af'alu kada, aku enggak mau melakukan ini walaupun sunnah, wa enggak sunnatan, biqasdil istihza, dengan tujuan meremehkan atau menghina, termasuk kata-kata yang bisa menjadikan seseorang itu murtad jika dikatakan dengan tujuan penistaan atau menghina, meremehkan, yaitu ada orang ngomong, saya nggak mau melakukan sesuatu tersebut walaupun itu sunnah ajaran Nabi. Jadi ada orang, saya nggak sudi melakukannya walaupun sunnah, mau nggak sudi. Kalimatnya diucapkan seperti itu, kemudian dia bertujuan meremehkan ajaran Nabi, meremehkan sesuatu tersebut yang mana itu adalah ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada orang ngomong motong kuku itu kan sunnah, motong kuku itu sunnah. Ini contoh yang ajaran Nabi yang sunnah. Kemudian ada orang sudah tahu motong kuku itu sunnah, terus dia nyeletuk ngomong, walaupun motong kuku sunnah, aku gerah sopo sing ngomong motong kuku, diucapno dengan nada meremehkan sunnah Nabi motong kuku. Maka kalau seperti itu tujuannya meremehkan, bisa murtad. Alhamdulillah ya. Niki yang sunnah, apalagi yang wajib. Mau aku sholat wah, nek tujuannya meremehkan, bisa bahaya. Motong kuku itu hukumnya sunnah. Ada satu riwayat, motong kuku niku dianjurkan di hari Kamis atau hari Jumat. Siti Aisyah meriwayatkan, man qolama adfaruhu yaumal jum'ah wuqiya minasu' fi mithliha. Kalau ada orang motong kuku di hari Jumat, cara motong kuku ada beberapa pendapat, tapi yang paling bagus itu dari ujung sini, dari telunjuk, kemudian ke sini, kemudian ke sini, terakhir dipotong. Tapi kalau pakai cara yang lain pun boleh. Saudara, siapa yang mau potong kuku di hari Jumat, maka dia dijaga dari kejelekan sampai Jumat depan. Makanya banyak para ulama itu potong kuku hari Jumat, cukur hari Jumat. Saya punya guru namanya Mbak Yai Maksum. Mbak Yai Maksum itu punya guru Mbak Muslim Rangkai. Itu beliau bukan cerita ke kita orang, bahwasanya Mbak Muslim dulu itu kalau setiap hari Jumat mesti potong rambut, walaupun gundul, walaupun cilik rambutnya tetap dipotong, karena untuk mencari sunnah dari kuku dipotong. Nah, ada riwayatnya potong kuku dari Jumat terjaga dari kejelekan sampai Jumat depan. Ini riwayat Siti Aisyah. Ada lagi dari Sayyidina Abu Hurairah, motong kuku di hari Kamis, man arada an ya'manal faqra wa shikayatal ama wal baras wal junun fal yaqlib al-farru yawmal khamis ba'dal asri.
Ada lagi riwayat yang kedua, motong kuku Kamis pada asar, setiap Kamis pada asar. Ini riwayat hadis marfu' dari Sayyidina Abu Hurairah. Faedahnya apa? Aman dari kanker kantong kering, miskin. Niki sing keseret-seret niku motong kuku di kemis sore. Kemudian aman dari gangguan penglihatan, matanya insya Allah aman, enggak min, apalagi min sampai wakai. Kemudian baros, lepra, penyakit kulit yang titik-titik putih kayak orang kena kebakaran itu, ada penyakit lepra namanya. Kemudian junun, kegilaan, tidak akan stres sampai gila. Kemudian itu 4. Itu riwayat potong kuku. Jadi potong kuku itu jelas riwayatnya banyak, hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang meremehkan, walaupun sunnah saya nggak mau melakukan, ngomong seperti itu dong. Potong kuku itu sunnah, megah atau melakukan. Ngomong seperti itu, tapi dengan tujuan meremehkan salah satu sunnah Nabi, padahal dia sudah tahu, maka bisa menjadikan murtad. Makanya ya Allah, perlunya kita ngaji itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang kadang kita itu nggak nyadar. Kalau ada orang yang meremehkan sunnah ajaran Nabi Muhammad, maka kita perlu mengingatkan, walaupun dia nggak ngomong, melakukan sesuatu yang nggak pas, kita tahu itu nggak pas, maka kita ingatkan, kita paskan. Sebagaimana dulu ada yang namanya Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib atau Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini ulama besar. Niku melihat ada orang yang menyalahi aturan ajaran itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat asar, niku kan nggak boleh sholat lagi. Sholat ba'diyah asar itu nggak ada, hukumnya haram. Lah ini dilihat beliau ada orang setelah sholat asar sholat ba'diyah. Diingatkan, dimana tuh sholat ba'da asar? Kamu sholat ba'da asar kok sholat, kan itu waktu yang diharamkan, nggak boleh. Sunnahnya Nabi, ajaran Nabi, sholat itu sebelumnya. Kalau untuk asar, qobliyah asar ada, nek ba'diyah asar nggak ada. Sama kayak subuh, qobliyah subuh ada, ba'diyah subuh nggak ada, haram, nggak boleh. Kalau untuk yang lain ada qobliyah, ada ba'diyah. Cuman untuk qobliyah maghrib itu terjadi perbedaan pendapat, sunnah atau tidak. Ba'da asar tidak boleh untuk ba'diyah, ba'da subuh tidak boleh. Ini ada orang ba'diyah, kalau juga sholat ba'da asar, ba'diyah nggak boleh. Maka kata orang tersebut, lakukan sholat. Saya ini kan melakukan sholat, masa nggak boleh? Loh, sholat itu ada aturannya, ada sunnahnya, ada bimbingan ajarannya dari Nabi. Sholat bagus, tapi kalau di waktu pada asar, ba'diyah nggak ada, nggak boleh. Diingatkan sama beliau. Kecuali ya, ada orang sholat pada asar, setelah asar, tapi sholat qadha, tidak apa-apa. Qadha atau dari subuh mau kawanan, nah qadha ibadah asar nggak apa-apa, boleh. Atau dulu saya pernah nggak sholat sekian kali, di qadha ibadah asar boleh, pada subuh boleh, tengah malam juga boleh. Nah qadha itu bebas, semakin cepat semakin baik. Ibarat orang utang, wong utang semakin cepat dilakukan, dilaksanakan, dibayar semakin bagus, gitu. Dengan anak uang utang, kemudian sampai dibayar cepat, kan tambah senang. Begitu juga Allah, kalau ada hamba-hambanya yang utang sholat, utang poso, itu dibayar lebih cepat, lebih bagus. Kalau kodok sholat bebas, mau kapan pun boleh. Tengah malam kodok sholat duhur boleh, bebas. Kodok itu hukumnya boleh karena memang secepat mungkin dilakukan sebisanya. Nah, ada orang seperti itu, diingatkan. Dan jangan sampai kita meremehkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Termasuk sunnah lagi ketika makan, selesai makan sunnah tangannya itu dijilat. Ini sunnah yang jarang orang tahu. Terus kalau makan sunnahnya yang bersih, yang bersih terus dijilat tangannya. Nah cuman ini ya lihat-lihat tempat ya. Soalnya banyak orang yang nggak paham. Bahkan melakukan sunnah itu dikira kelaparan. Padahal itu aslinya sunnah. Subhanallah, saya pernah diceritain Bang Kiai Abdul Hakim Pasuruan yang terkenal wali itu. Niku naik mangan, bukan dijilat Pak. Setelah dijilat, tangannya itu dicuci terjeruk piringnya. Diresi piringnya diminum. Subhanallah. Biar apa? Tidak ada satupun nasi yang tercacar terbuang sia-sia mubazir. Nah kalau menjenengan kan kadang-kadang gaya nasi wakeh ning piring tumpukan nek ditimbang mungkin jane setengah kilo turai gitu sak sayure jembakan sini toh. Niku kalau satu orang seperti itu kali berapa yang hadir kali se-Indonesia Raya, kira-kira setiap hari berapa ton beras yang kembali dibuang oleh umat Islam, padahal Palestina kelaparan. Nah, di situ kenapa kok Nabi nyunahkan tangan dijilat agar mengajari kita itu menghargai nikmat Allah berupa makanan. Makanan ini nikmat besar loh. Satu biji gabah itu berapa orang yang harus bekerja untuk menjadikan gabah itu. Gabah awalnya ditanam, setelah ditanam dirabuk, dikasih air sekian bulan, terus panen, diseleb sampai ke rumah kita, kita buang, gak ditanam maksudnya, itu dibuang. Nah, ini berarti kita gak menghargai berapa gabah, berapa beras yang tadi itu kita buang tanpa ada manfaatnya. Padahal sudah mungkin dari Jawa itu gabahnya, mungkin dari luar negeri beras tadi itu. Nah, karena itu termasuk sunnah kita ketika makan itu seperti itu. Nah ini cuma banyak yang belum tahu. Nah kalau kita makan, ya kalau kita tidak bisa dilati tangan karena dilihat orang lain dan lain-lain, ya dilati muncul aneh. Walaupun tidak bisa kabeh. Terus makannya usahakan bersih, jangan sampai tersisa. Itu adalah untuk melakukan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada orang ini mosok sih jilati tangan itu sunnah. Pas diterangno sama ulama, udah dikasih tahu ini kitabnya ini tetap tidak percaya. Mosok sih sunnah jilati tangan bertangan. Orang ini ingkar dalam hati tadi nggak diucapno, nek diucapno bisa murtad. Ning atine tok sunnah. Nggak percaya dia. Kemudian si orang ini akhirnya tidur. Setelah tidur, subhanallah, ketika dia bangun jari-jarinya hilang, protol. Gua nih dicopot, gua itu ya hilang. Karena dia meremehkan jari yang seharusnya dijilat ketika selesai makan, itu adalah sunnah Nabi. Tapi dia remehkan itu, subhanallah, akhirnya itu walat. Kalau bahasa sekarang itu walat, jari-jarinya hilang. Gara-gara dia meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Cerita ini ada pernah terjadi seperti itu. Nah kalau ada orang remehkan satu sunnah Nabi Muhammad diucapno, ala sunnah apa sunnah enggak, walaupun sunnah yang enggak. Kalau niatnya meremehkan, tujuannya meremehkan sunnah Nabi, bisa murtad. Ini hal-hal ucapan-ucapan yang bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam murtad. Kemudian diteruskan oleh beliau, Allah kana fulan nabiyyan ma amantu bih. Atau ada orang ngomong begini, andaikan teman saya itu diangkat oleh Allah jadi nabi, aku nggak mau beriman. Aku gede bolongnya Abu Jahal. Andaikan, maka seperti ini murtad. Kalau niatnya istighfar, niatnya meremehkan, tujuannya main-main, ngeremeh. Kenapa? Karena berarti meremehkan diman sobin nubuwah, meremehkan pangkat kenabian.
Nah, Gusti Allah dari nabi kancaku. Ini kan terus Gusti Allah dari nabi. Aku mau iman, mau jadi umatil. Murtad itu kalau niatnya ngeremehin kenabian. Beda lagi kalau ada orang ngaku nabi, saya nabi, oh jelas ngapusi, murtad itu sih ngaku nabi. Ini enggak, dia yang ngomong andekan koncoku dari nabi, diangkat Gusti Allah dari nabi. Ma'aman tubi, aku gak sudi jadi orang yang beriman. Perkataan seperti ini bisa menjadikan orang tersebut murtad. Bang ini beda ya. Ini ada orang, kalau ada orang ngaku nabi, teman kita atau siapa tetangga dan ngaku nabi jelas, kita wajib nggak percaya. Ngaku nabi nggak ada nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Nggak seperti itu. Ini nih kasusnya dia ngomong andekan kalau dari nabi mau iman aku. Nah, perkataan yang seperti ini yang dijadikan walaupun nggak mungkin ada nabi lagi. Ya, paham ini perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya a'tahu alimun fatwa. Ada orang alim yang memberi fatwa terhadap dia. Kemudian dia dengan nada meremehkan, dia berkata faqal ayyu syai'in hadza syar'u muridan al-istighfar. Dikasih fatwa, oh ini yang sampai ini hukumnya haram. Dalilnya ini, kitab ini, imam ini, terus dia ya wes pulang. Setelah itu nyeletuk ngomong, mosok ini kok haram. Dia ngomong seperti itu padahal sudah dikasih tahu oleh orang yang alim, yang memang dia berkompetensi, yang memang ahli. Terus ditunjuk apa ini hukumnya haram. Terus dia gak terima, cuma ngomong yang boleh. Mosok ini kok haram. Nah, perkataan yang seperti ini padahal sudah dikasih fatwa, sudah dikasih rujukan kitabnya, sudah jelas benar memang haram, dia nggak terima. Diomong apa soal haram, terus aturan agama kok ribet. Nah, perkataan seperti ini bisa menjadikan murtad. Karena itu jangan sampai kita sekali-kali meremehkan fatwanya para ulama. Kalau di negeri kita ada MUI, ulama-ulama yang berkumpul di situ, Majelis Ulama Indonesia. Kalau berfatwa hormati, walaupun misal kita belum bisa melaksanakan. Fatwa MUI mengatakan haram membeli produk-produk yang berafiliasi punya hubungan dengan Israel, karena produk itu dipakai untuk biaya ngebom menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Haram hukumnya, ya hormati. Walaupun kita mungkin belum bisa ngamal Allah sepenuhnya, izin untuk ya Allah, istighfar, astagfirullah, dosa. Hormati fatwanya ulama yang mengatakan haram atau halal. Kalau di kita ini ada MUI tadi itu, jangan kita remeh. MUI ulama-ulama haram sampai naik juga. Padahal MUI itu nggak mungkin mengeluarkan fatwa haram kecuali sudah diteliti dari masalah yang terjadi itu gimana, alasannya apa, terus hukumnya bagaimana, di kitab apa, sudah nggak mungkin ngawur. Itu lembaga resmi. Kalau sudah haram ya kita hormati, jangan kita malah ngenyek. Allah fatwa fatwa haram enak orang haram. Padahal dia sendiri nggak tahu. Padahal dia baca Quran aja nggak bisa. Padahal dia apalagi suruh baca kitab, cari rujukan dan lain-lain, dia nggak bisa. Tapi sok pinter, gue pinter dari MUI, gue pinter dari ulama. Kalau niatnya menghina fatwa dari para ulama yang berdasar kitab-kitab tadi itu, niatnya niat untuk meremehkan, maka bisa jatuh dalam kemurtadan. Karena itu fatwa ini memang nggak sembarangan, harus orang-orang yang benar-benar ahli dan sudah sangat bagus. Negeri kita tercinta ini membuat organisasi namanya MUI atau semacamnya, lembaga Basul Masail dan lain-lain, baik dari organisasi NU ada lembaga Basul Masail, organisasi Muhammadiyah ataupun yang lainnya, yang mereka itu membuat fatwa suatu masalah haram atau halal, boleh atau tidak, tapi diteliti dulu sebelum dikeluarkan fatwa itu. Sangat bagus, dan itu wajib kita hormati.
karena itu adalah keilmuan dari agama kita yang mana itu semua berdasar, tidak asal-asalan. Nah, karena itu fatwa ini memang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang memang ahli, memang kompeten di bidang tersebut. Tidak boleh sembarangan kita minta hukum, tanya ke orang, hukum ini apa ya? Takut uang sembarangan di pinggir jalan misalkan, atau kita tidak tahu dia ini riwayat ngajinya di mana, terus dia ini bagaimana ilmu agamanya, kita tidak tahu, asal tanya. Jangan tanya ke orang yang benar-benar ahli, kita tahu dia memang ahli agama, dia ulama, dia orang alim dan seterusnya. Baru itu tempat yang benar saat kita mencari fatwa, minta tanya keputusan hukum ini hukumnya apa, ini boleh atau tidak. Nah itu dari para ulama yang ahli. Cuman ya itu tadi, kalau ulama itu dia belum tahu pertanyaan tadi, ternyata dia belum paham atau dia memang ilmunya belum bisa jawab, karena ilmu yang bertingkat-tingkat, ada yang bisa dijawab, ada yang tidak, maka juga jangan sembarangan. Walaupun jadi orang alim, kalau memang nggak bisa, ada pertanyaan masuk, jawab nggak bisa, nggak usah malu. Nek sembarangan berfatwa, maka Nabi SAW pernah mengancam ajra'ukum alal futya ajra'ukum alal nar. Orang yang paling berani berfatwa halal haram boleh tidak, berani dia berfatwa tanpa dasar ilmu, karena malu tadi itu. Aku kiai, aku alim kok ditakoki gak iso, ngarepe wong akeh sisa nek tak jawab aku izin. Dia jawabnya bukan dasar ilmu, tapi karena malu kalau gak jawab, asal-asalan jawabnya. Maka kata Rasulullah, orang yang asal-asalan jawab fatwa halal haram ditanya itu tadi, maka orang yang paling berani mengeluarkan fatwa berarti dia paling berani masuk neraka. Waliyahulillah. Karena itu ulama-ulama yang soleh dulu itu Pak, itu mereka sebisa mungkin menghindari tiga hal ini. Tiga hal ini mereka hindari. Satu, jadi hakim, memutuskan perkara hukum, itu mereka paling hindari, tidak mau, karena di situ banyak godaannya, bisa disuap ini itu, paling nggak mau sudah urusan hukum. Kemudian nomor dua, urusan fatwa, ketika ditanya halal haram, kalau memang belum bisa tidak berani, atau kadang-kadang mereka bisa, tapi ada yang lebih alim, sana tanya ke sana aja. Dia nggak berani untuk jawab, padahal aslinya iso, takut nek salah, padahal iso aslinya. Itu ulama dulu tuh begitu. Bahkan dulu saya pernah diceritain itu ada ulama di daerah Pasuruan, Pasuruan tidak salah. Ini kok ada yang ahli fikih, terkenal ahli fikih. Maka ada ulama besar ini ditanya, hukumnya ini gimana ya ini? Sampai ya ada hukum, nono menggoleh kiai itu yang ahli fikih. Sampai kata sana ya, tidak mau dilempar ke yang lainnya. Kenapa? Karena takut. Wong riyen niku ngoten, wedi nek sudah halal apa kuwi wedi. Nek sampai salah mutusno, iki tanggungannya bukan cuma apa itu hukuman dunia, tanggungannya kan neraka. Salah berfatwa, ngawur tanpa lihat kitab, tanpa dasar, satu antara dua. Selamat atau mlebu neraka. Selamat sing takok gak ngei apa-apa, gak rugi to. Wis takok ora ngei apa-apa, nek jawabe salah mlebu neraka. Rugi double terus. Nek dikei jendek. Loh. Tapi negara apa bos takok ini halal kok mau bolong kiai teko wong tok utawa borokok sautil. Terus sing kiai jawab ngawur salah mlebu neraka, borokok sing mlebu neraka. Maka orang-orang dulu itu seperti itu, wis fatwa mereka tidak mau, mereka menjadi. Kemudian nomor dua, imamah. Al-imamah itu jadi imam. Orang-orang dulu Pak, kalau lihat generasi muda yang mumpuni, yang bisa meneruskan estafet perjuangan, mereka disuruh di depan, disuruh jadi imam, disuruh ini, disuruh itu. Itu memang kebiasaan orang-orang salah dulu. Mereka menampilkan generasi mudanya yang memang ahli di bidang itu ditampilkan, alias didukung. Generasi muda itu didukung, yang mereka ahli di bidang agama didukung, yang mereka ahli di bidang misalkan ekonomi didukung. Jadi orang tua zaman dulu itu mendukung para pemudanya, sehingga kita lihat generasi dari generasi umat Islam ini dari zaman dulu sampai sekarang itu berkesinambungan, nyambung terus.
ulama wafat sudah ada penggantinya, terus sampai sekarang ilmu itu terjaga sampai di depan kita, sampai kita bisa ngaji, itu kan karena sambungan dari generasi ke generasi terus dijaga oleh mereka. Itu orang-orang dulu begitu. Nah, karena itu orang yang berfatwa juga harus hati-hati, yang punya ilmu para ulama tadi itu. Nah, kita yang diberi fatwa, maka jangan meremehkan fatwa ulama, apalagi sinis nyenyak. Ngono kok haram. Ulama kita apa itu? Padahal benar fatwanya. Maka berbahaya ucapan seperti ini. Kalau nadanya meremehkan fatwa dari ulama, maka bisa menjadikan orang tersebut murtad. Nek ngeremehno, niat ngeremehno, niat merendahkan fatwa tersebut, padahal fatwa itu sudah benar. Nah, ini di antara hal yang bisa menjadikan murtad. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan qala la'natullah ala kulli alimin muridan al-istighfar. Atau ada orang itu ngomong jaminan iki Munisa. Atau ada orang itu ngomong laknatullah ala kulli alimin, semoga laknat Allah menimpa semua orang alim, dia mengendaki semua orang alim. Kalau bahasa gampang ini bu, ala kiai ini wabih semono kuwi busuk kabeh. Atau misal ada kiai, naudzubillah ustaz atau habib atau orang yang terkenal alim, dia misal kena kasus naudzubillah mencabuli muridnya atau apa, kemudian dia ngomong alas kiai sepodo wabih satu. Nah, ini meremehkan ulama, dianggap semua ulama jelek. Padahal ulama itu jelas ada yang benar-benar menjadi pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati omongan yang seperti itu meremehkan semua ulama. Enek ulama siji sing salah, kabeh dianggap salah. Enek habib siji sing salah, kabeh dianggap salah. Enek ustaz siji salah, kabeh dianggap salah. Terus alergi dengan ulama. Orang yang seperti ini, omongan seperti itu bisa menjadikan orang tersebut murtad kalau dia niatnya meremehkan semua ulama. Padahal jelas innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Allah jelas-jelas mengatakan orang yang paling takut kepada Allah dengan kepada Allah ini tak ada lain yaitu para ulama, orang-orang yang ahli agama. Mereka lah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada ulama, kiai, ustaz, ahli agama yang dia memang benar-benar pewarisnya Nabi. Dia benar-benar orang yang mengamalkan ilmunya, paling takut sama Allah. Ada. Lalu orang ini ngomong kabeh ulama elek, kabeh ulama ini busuk semuanya, laknat semuanya. Nah, ini bisa murtad omongan yang seperti itu karena merendahkan martabat para ulama, yang mana ulama itu jelas di antara mereka ada ulama-ulama yang memang benar-benar pewaris Rasulullah SAW. Karena itu nggak boleh kebiasaan kabeh dianggap salah, nggak boleh. Jangankan ulama, di kalangan yang lain pun tidak boleh. Polisi misal, anak polisi sing ngapain, anak sing polisi ya malah jadi badan misalnya, gitu. Ya ada kan, oknum-oknum itu dimanapun ada. Anak polisi sing masya Allah judi, perzinahan, LCD dan lain-lain aman, musik tidak ada. Kalau dia pejabat, dulu siapa itu di sini di rumah imam, masya Allah, bersih semua. Terus kalau misalkan ada polisi yang tidak seperti itu, malah jadi bandingan-bandingannya. Misal, apakah kita terus ngomong, polisi itu apa ya? Tidak, ada polisi yang baik. Kalau tidak ada polisi tambah repot. Anak guru itu orang polisi tambah repot, maling, ngangkok, macam-macam tambah tidak karu-karuan. Karena itu di semua hal kita tidak boleh berpihak-pihak menganggap semua salah benar. Apalagi ulama kok dilaknat kabeh, dianggap elek ulama kok dia semua kabeh dianggap elek kabeh. Maka ucapan seperti itu, penghinaan seperti itu terhadap ulama bisa menjadikan orang tersebut murtad. Atau ada orang lebih dari itu, ngenyek semua ulama terus nek perlu orang nabi kok. Ya sengaja ulama ya nabi-nabi, bukan nabi-nabi elek. Nah itu kantong parah mana ya
ulama kabeh ini busuk, kabeh ini dilaknat oleh Allah. Ini bisa murtad, apalagi di waktu lebih dari itu. Nganggep gurunya para ulama yaitu para nabi dianggap sama seperti itu. Alhamdulillah dari ini semua hal-hal yang bisa menjadikan murtad dalam ucapan. Jangan sampai kita terjerumus ke situ. Kalau di kitab Is'adur Rafiq itu diterangkan bukan hanya ulama, semua yang terkait dengan ulama, termasuk majelis ilmu semacam ini. Sampai di kitab itu disebutkan ayu amalen amil tuhu in hadaratul majlis. Buat apa majelis ilmu itu omongan seperti ini nek niatnya tujuannya itu bertujuan menghina majelis ilmu, itu bisa utang. Hati-hati. Oh, santri berdedah besar manusia tak berguna. Loh, padahal santri itu ngaji di dianggap gak berguna. Padahal yang diaji ilmu ini kan Nabi dianggap gak berguna. Hubungan seperti itu dan niatnya remeh itu sama kayak menghina para ulama, karena santri itu hubungannya dengan para ulama, muridnya para ulama. Jangan sampai kita seperti itu meremehkan segala hal yang berhubungan dengan ulama, berhubungan dengan santri, berhubungan dengan majelis ilmu semacam ini dianggap tidak ada manfaatnya. Manfaatnya majelis ilmu. Omongan seperti itu bisa dijadikan